Nah, kemudian dari PLT Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia itu ditandatangani basah itu berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI agar memeriksa hakim yang saya adukan tersebut. Dan itu makanya ketika itu salah, saya kira bukan suatu kehilapan ya, bukan suatu kehilapan tapi suatu kesengajaan. Kesengajaan, Pak ya? Iya, suatu kesengajaan. Jadi menurut hemat saya tidak mungkin sesenior ketua majelis hakim dan anggota majelis hakim itu mereka hilaf. Ya. Artinya ini disengaja. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikiran terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi terhadap seluruhnya dalam konvensi pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian 2. Menyatakan terdakwa 1, 2, 3, dan 4 tak jadi prestasi. Berbagai kasus yang menimpa Yusuf Mansur perlahan-lahan makin terbuka dan menunjukkan titik terang. Namun, di beberapa kasus, Yusuf Mansur diduga masih menggunakan berbagai cara agar dirinya tidak bersalah. Zaini Mustafa sebagai kuasa hukum para korban tidak henti-hentinya berusaha mencari kebenaran. Setelah sebelumnya Yusuf Mansur dinyatakan bersalah, namun banding Yusuf Mansur tiba-tiba diterima oleh hakim. Hal ini membuat janggal perkara yang saat ini sedang mencuat, sehingga hakim yang menangani kasus tersebut diperiksa Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Jadi begini Pak, itu kan berkaitan dengan hakim pengadilan tinggi yang memutus perkara saya melawan Yusuf Mansur yang awalnya dikabulkan lalu di NO-kan di pengadilan tinggi. Itu kan laporannya ada yang saya masukkan ke Bawas ya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian Komisi Yudisial, kemudian ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari ketiga surat tersebut yang sudah membalas surat saya dan memerintahkan untuk memeriksa hakim-hakim tersebut tuh Ketua Mahkamah Agung, Pak. Gitu. Iya. Jadi Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa hakim-hakim tersebut. Iya. Karena alasannya purpose-nya di sana, Pak. Iya. Jadi perpanjangan tangan lah. Iya, artinya baik ke Badan Pengawas maupun Komisi Yudisial itu nanti muaranya tetap ke Mahkamah Agung ya Pak, Ketua Mahkamah Agung ya Pak. Komisi Yudisial nanti punya kewenangan untuk memeriksa sendiri, terus kemudian hasil pemeriksaan tetap ke Mahkamah Agung juga. Gitu. Jadi mereka ketika melakukan pemeriksaan, nantinya mereka menilai apakah yang saya laporkan itu artinya yang saya laporkan itu ada penyimpangan atau tidak. Kalau mereka mengatakan ada penyimpangan atau tidak, mereka tetap memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, mengusulkan kepada Mahkamah Agung. Ketika misalnya ini pelanggarannya dianggap oleh KAY nanti berat ya, mereka mengusulkan untuk dipecat. Gitu, Pak, jadi Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Ya, betul. Ini Ketua Pengadilan memeriksa anggotanya, Pak? Memeriksa anggotanya. Iya. Dan itu biasa. Itu biasa, Pak? Iya. Nah, ini kan suratnya kan sudah saya terima, Pak. Oh iya. Ini suratnya ke perintah ya, perintah ke Ketua Pengadilan Tinggi. Iya. Berdasarkan ini kan berdasarkan disposisi dari Mahkamah Agung. Iya. Jadi surat saya ke Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung didisposisikan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar memeriksa hakim-hakim tersebut. Nah, biasanya itu Ketua Pengadilan Tinggi nanti akan membentuk tim gitu, Pak? Bisa di sana kan ada pengawasan, Pak. Oh, ada pengawas. Jadi sudah ada pengawasnya juga. Ya. Jadi tidak perlu membentuk tim.
Nah, biasanya karena ini bukti-bukti sudah saya lampirkan semuanya, Ya. bisa saja nanti pengadilan tinggi sudah paham sehingga tidak memanggil saya. Ya. Tetapi kalau masih ada kekurangan dan kurang paham begitu Ya. atau ada yang kurang jelas, Ya. biasanya memanggil gitu, Pak. Berarti nanti yang akan memanggil Pak Zeni untuk dimintain keterangan pengadilan tinggi, Pak. Pengadilan tinggi. Pengawas di pengadilan tinggi. Iya. Pak, berarti ini kan sesama hakim memeriksa hakim ya, Pak? Iya, betul. Tidak ada kecurigaan apa-apa, Pak? Atau kekhawatiran apa-apa, Pak? Oh, nggak apa-apa, kan ini surat saya silang juga, Pak. Jadi ada saya silang, artinya ke Ketua Mahkamah Agung, saya laporkan juga berkaitan dengan kecurigaan saya, berkaitan dengan alat bukti yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya alat bukti, terus kemudian berkaitan dengan pasal-pasal yang diterapkan menurut hemat saya adalah tidak pas begitu. Iya. Berarti surat ini kan baru memerintahkan kepala pengadilan tinggi untuk memeriksa. Betul. Berarti tim pemeriksanya belum dibentuk. Nanti tim pemeriksanya di sana sudah ada pengawas, sudah ada pengawas, Ya. lalu nanti memeriksakan Ya. sesuai dengan instruksi surat ini. Setelah diperiksa hasilnya bagaimana, kemudian hasilnya itu harus dikirim ke Ketua Mahkamah Agung. Oh gitu ya. Berarti ini perintah ini berarti harus dijalankan, Pak. Ini kan perintahnya. ya, Tanda berarti tangan basah. sudah pasti akan diperiksa oleh tim pengawas. Iya, betul. Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Mana duitnya? 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 Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gue bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi terkait ketentuan seluruhnya dalam konvensi pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan tunggal untuk sebagian. 2. Menyatakan tunggal 1, 2, 3 dan 4 yang tak jadi prestasi. Tetapi saya ingin menagih janji Yusuf Mansur, komitmen dari Yusuf Mansur. Dia mengatakan kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan saya salah dan saya harus membayar, Yusuf Mansur akan membayarnya. Hari ini hari ini Yusuf Mansur, Jam'an, engkau sudah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tepati komitmenmu itu. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.